الحلقة في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الجماعة معاشر الحاضرين والحاضرات رحمكم الله. Mari terus kita mensyukuri nikmat Allah yang belum henti-hentinya kita terima. Salah satu upaya kita mensyukuri nikmat Allah adalah dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas zikir beserta doa kita kepada Allah. Meningkatkan kualitas zikir artinya apa yang kita baca itulah yang kita fahami. Mampu kita membaca, memahami apa nantasire dalam nantasure. Kenapa? Ketika yang kita baca itu tidak kita fahami makna dan maksudnya, maka kita sulit untuk mendapatkan kekhusyukan di dalam melakukan zikir dan doa itu. Selanjutnya kita tingkatkan kuantitas jumlah, karena kita sebahagian ada yang di tempat ibadah, tempat tinggal kita kurang terlatih, kurang diwiridkan zikir secara bersama-sama. Maka pada umumnya ketika di tempat itu tidak dibiasakan wirid sesudah sholat secara bersama, maka jumlah kuantitas daripada zikir dan doa tentu semakin sedikit dilakukan oleh jamaah itu. Berselawat kita kepada Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, di mana kita yang hidup di zaman now, di era yang sudah serba canggih ini, kita dituntut untuk profesional di dalam membaca, memahami dan mengamalkan sunnah beliau. Jangan ada yang digeser apa yang dihududkan oleh Allah dan Rasulnya, digeser, diinjak, bahkan dikikis oleh kemajuan dan teknologi zaman sekarang ini. Jemaah zuhur rahimakumullah, untuk kultum kita pada kali ini kita fahami makna firman Allah yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 120. وَذَرُوا الَّذِينَ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِسْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ. Wadharu, kalimat wadharu adalah perintah. Tinggalkan dosa-dosa zahir dan dosa-dosa batin. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan perbuatan dosa itu, mereka pasti akan diberi balasan oleh Allah akibat dari perbuatan mereka itu. Jemaah zuhur rahimakumullah, apa yang dimaksud dengan batinal ismi?
Kalau untuk dosa-dosa zahir, secara umum kita fahami perbuatan-perbuatan dosa yang nampak atau perbuatan-perbuatan dosa yang sudah jali, meninggalkan sholat, uququl walidain, mencuri, menyakiti orang, adu domba, dan sebagainya. Tetapi yang jarang kita fahami, yang barangkali boleh diartikan dosa batin itu bukan hanya dosa di hati saja, tetapi dosa-dosa yang tidak kita duga, yang tidak kita sadari, ternyata itu adalah menambah catatan-catatan dosa kita nanti di padang mahsyar. Kalau di padang mahsyar nanti kita menerima pahala kaget, itu alhamdulillah. Tetapi yang kita lihat itu diantaranya adalah dosa kaget yang menurut kita tidak pernah kita melakukan. Ini sangat menyedihkan sekali. Di antaranya Bapak Saudara kaum muslimin melalui media, dosa elektronik. Kita tidak menduga ketika ada informasi tentang sesuatu, tentang seseorang, tentang keburukan suatu kelompok, lalu kita baca sensor. Kita lihat di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah, ghibah itu adalah menyebutkan aib si A kepada si B, yang tadinya si B itu tidak tahu dengan aib si A. Sekarang kita sampaikan kepada si B, maka si B juga tahu tentang aib si A, sehingga timbul kebencian, muncul rasa-rasa tidak enak. Yang dulunya si B ini berteman dengan si A, sekarang tidak lagi. Otakaiko pada aku kirwan. Itu gara-gara kita, karena itulah yang disebut dengan ghibah. Itu ghibah yang nyata, tanpa kita sadari, dengan jempol saja, dengan jari jemari kita melalui media ini, gara-gara mensar-sersor dari satu orang menjadi 100 ribu, menjadi 100 ribu, sampai jutaan orang. Bukankah itu namanya tidak ghibah? Yang dulunya sebelum kita share, tidak ada orang yang tahu, mungkin hanya beberapa orang. Sehingga beberapa orang itu pula lah yang rasa tidak senang, yang benci dan sebagainya. Tetapi gara-gara gara-gara share, sudah ribuan orang. Ini juga termasuk ghibah, sementara kita tidak menyadari bahwa itu adalah ghibah yang sesungguhnya. Tentu apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya tentang dosa ghibah. Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, ghibah itu diumpamakan seperti memakan bangkai saudara kita. Yang biasa memakan bangkai itu, kata beliau, adalah hewan wow. Nah, ini diantaranya. Kemudian Bapak Saudara kaum muslimin, jamaah zuhur rahimakumullah, tanpa kita sadari juga, menyangkut kepada tupoksi kita. Seorang anak kita yang menurut teorinya dia itu sudah wajib tahu, tetapi dia tidak tahu. Atas ketidaktahuannya itu dia melanggar, dia berdosa. Sementara penyebab dia tidak tahu ada pada kita sebagai ayah.
Kenapa tupoksi tidak dijalankan dengan maksimal? Maka ini suatu perbuatan yang tanpa kita sadari ternyata itu adalah perbuatan yang wajib kita lakukan tapi tidak kita laksanakan. Maka dosa kesalahan yang dilakukan oleh putra tersebut akan didapatkan oleh kita sebagai orang yang bertanggung jawab. Makanya Rasulullah SAW ketika beliau menyampaikan sebuah hadis Rasulullah, sebuah hadis tentang dosa meminum minuman khamar, maka yang berdosa itu tidak orang yang meminum saja, tetapi orang yang menyajikan. Karena ketika itu minum minuman khamar itu gampang saja didapatkan. Maka yang disebut berdosa itu hanya dua saja, yang meminum dan yang menyajikan. Karena bisa diambil di tempat-tempat. Nah sekarang tentu tidak segampang itu. Si peminum tidak ada barang yang akan diminum kalau tidak ada orang menjualnya di warung. Orang di warung ikut mendapatkan dosa. Orang kedai tidak akan ada barang yang akan dijual kalau tidak ada distributor yang mengantarkan. Distributor yang katanya tidak tahu menau ikut terlibat di sisi Allah. Distributor tidak ada barang yang akan diantarnya kalau tidak ada pabrik yang memproduksi. Pabrik tidak bisa berjalan kalau tidak ada izin resmi operasionalnya dari pejabat yang berwenang. Sangkui basangkui. Jadi tidak ada istilah denda satu, denda manga, ada mencaliak saja dan tugas. Inilah salah satu yang barangkali perlu difahami secara detail, apalagi yang menyangkut kepada al-aulad. Suatu contoh sederhana lagi, ada seseorang yang ditugaskan oleh negara bekerja 1 bulan, tapi dia laksanakan 15 hari, gajinya 1 bulan. Nah mikir-mikirlah dia, tugasnya 1 bulan, dibayar 1 bulan, tapi dilaksanakan hanya 15 hari, yang katanya begini, fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.